Saya di sini akan menjelaskan tentang peluang atau disebut juga probabilitas. Merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nilai peluang di antara 0 dan 1. Peluang kejadian 0 artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Sedangkan peluang kejadian 1 artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Ada 3 hal yang harus diketahui untuk mendapatkan nilai peluang suatu kejadian, yaitu eksperimen, ruang sampel, dan kejadian. Eksperimen merupakan percobaan yang memiliki variasi dalam hasilnya. Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Ruang sampel sering dinotasikan dengan omega atau S. Sedangkan kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel dan biasa dinotasikan dengan huruf kapital. Bangun kubus ialah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Perlu diingat, sifat kubus yang paling utama adalah semua sisinya persegi dan semua rusuknya sama panjang. Contoh benda kubus yang ada di sekitar kita ya seperti rubik, dadu, es batu, dan lain-lain. Kubus memiliki 12 buah rusuk. Kubus memiliki rusuk yang sama panjang. Selain itu, kubus memiliki 8 buah titik sudut dan memiliki diagonal ruang dengan panjang yang sama. Kubus juga dikenal dengan nama lain yaitu bidang 6 beraturan. Kubus sebetulnya adalah bentuk khusus dari prisma segi 4, sebab tingginya sama dengan sisi alas. Bola hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkung. Bola dapat dibentuk dengan memutar atau merotasi setengah lingkaran sebesar 360 derajat dengan diameter sebagai sumbu rotasi. Benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk bola seperti bola olahraga atau sepak bola, basket, voli, dan lain-lain. Kelereng, globa, dan lainnya. Apa saja sifat-sifat bola? Bola hanya memiliki satu sisi saja, yang berupa kumpulan titik-titik berjarak sama dengan pusat bola. Tidak memiliki rusuk, memiliki jari-jari bola yang menghubungkan antara titik pusat bola dengan titik permukaannya. Ukuran diameternya 2 kali dari ukuran jari-jari bola. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segitiga beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Kerucut ini dibatasi oleh sebuah sisi alas dibentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung. Sisi lengkung ini berupa selimut yang mengerucut ke arah atas. Semakin ke atas maka akan semakin kecil atau lancip. Kerucut memiliki ciri-ciri seperti mempunyai 2 sisi berbentuk lingkaran dan melengkung. Sisi lingkaran merupakan alas dan sisi melengkung sebagai selimut. Mempunyai satu rusuk berbentuk bulat, mempunyai satu sudut di ujung kerucut. Kerucut yang alasnya berbentuk poligonal disebut piramida. Tergantung pada konteksnya, kerucut juga dapat berarti kerucut cembung atau kerucut proyektif. Kerucut juga dapat digeneralisasikan ke dimensi yang lebih tinggi. Rumus volume kerucut adalah sepertiga kali pi R kuadrat kali tinggi. Bangun ruang kerucut mempunyai 2 buah sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung. Kerucut hanya mempunyai sebuah rusuk dan sebuah titik sudut yang bisa disebut titik puncak. Logaritma sering digunakan untuk memecahkan persamaan yang pangkatnya tidak diketahui. Selain di bidang matematika, manfaat mempelajari logaritma bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat dari materi logaritma yaitu dalam bidang sains dan teknologi. Negatif dan dari logaritma berbasis 10 digunakan dalam kimia untuk mengekspresikan konsentrasi ion hidronium. Selain itu, logaritma juga digunakan sebagai dalam skala Richter, yaitu untuk mengukur intensitas gempa bumi dengan skala logaritma berbasis 10. Dalam astronomi, magnitudo yang mengukur terangnya bintang dengan menggunakan skala logaritmik karena mata manusia mempersepsikan terang secara logaritmik. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi matematika di mana variabel bebasnya hanya memiliki pangkat paling 32. Variabel bebas dalam sebuah fungsi kuadrat biasa dilambangkan dengan huruf X. Jika digambarkan dalam sebuah grafik, hasil dari perhitungan fungsi parabola yang terbuka ke atas atau parabola yang terbuka ke bawah, akan tetapi terdapat juga beberapa fungsi kuadrat yang menghasilkan kurva parabola yang terbuka menghadap ke kanan atau ke kiri. Terdapat 3 komponen dalam fungsi kuadrat, yakni variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah nilai yang tidak diketahui yang biasanya disimbolkan dengan huruf X. Koefisien
dalam fungsi kuadrat adalah faktor yang menggalikan variabel, sedangkan konstan adalah bilangan yang memiliki nilai tetap dalam pengaruh yang tidak berpengaruh. Layang-layang adalah bangun datar segi empat yang bentuknya menyerupai belah ketupat, namun salah satu sisinya lebih panjang. Itulah mengapa dua diagonal bidang pada bangun ini tidak sama panjang. Adapun sifat bangun ini adalah sebagai berikut. 1. Namanya saja segi empat. Bangun ini tentu memiliki 4 buah sisi. 2. Memiliki titik sudut sebagai 4 karena keempat sisinya berpotongan di 4 titik. 3. Terdapat 2 sudut yang besarnya sama, yaitu sudut A sama dengan sudut C, sementara itu 2 sudut lainnya besarnya tidak sama. Sudut D tidak sama dengan sudut B. 4. Memiliki 2 diagonal bidang yang berpotongan dan saling tegak lurus. 5. Panjang 2 diagonalnya tidak sama. 6. Salah satu diagonalnya bisa membagi diagonal yang lain sama panjang. Diagonal yang dimaksud adalah diagonal AC. 7. Simetri lipatnya berjumlah 1. Sama seperti bangun datar lainnya, keliling diagonal bisa diperoleh dengan menjumlahkan seluruh sisi yang membatasi bangun layang-layang. Adapun keliling bangun di atas adalah sebagai berikut. K sama dengan AD plus DC plus CB plus BA. Sisi AB sama dengan sisi BC diberi tanda satu garis, artinya panjang sisi AB sama dengan sisi BC. Sisi AD sama dengan CD diberi tanda 2 garis, artinya panjang sisi AD sama dengan sisi CT. Dengan demikian, rumus keliling bisa diringkas seperti berikut. K sama dengan 2 dikali AB plus AD. Luas layang-layang sama dengan luas belah ketupat, yaitu hasil perkalian antara setengah diagonal satu dan diagonal lainnya. Secara matematis, luas bangun ini dirumuskan sebagai berikut. Luas sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Keterangan L sama dengan luas, D1 sama dengan diagonal 1, dan D2 sama dengan diagonal 2. Tulis dengan Y pangkat X dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y sebanyak jumlah X. Contoh, 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1, dibaca 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat sama dengan 1. 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 3, dibaca 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat sama dengan 9, hingga angka dan pangkat seterusnya. Nah, bilangan di antara di bawah bilangan berpangkat 2 kuadrat merupakan suatu nilai perkalian dari bilangan dengan angka seperti dirinya sendiri. A. Perpangkatan penjumlahan. 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 3 dikali 3 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 13. B. Perpangkatan pengurangan. 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan 3 kali 3 dikurang 2 kali 2 sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 5. C. Perpangkatan perkalian. 3 kuadrat dikali 2 kuadrat sama dengan 3 kali 3 dikali 2 kali 2 sama dengan 9 dikali 4 sama dengan 35. D. Perbagian berpangkat. 3 kuadrat dibagi 1 kuadrat sama dengan 3 kali 3 dibagi 1 kali 1 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 9. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi, yakni 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, dan pipa. Tabung ekuivalen dengan jumlahan semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung terdiri atas 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung. Tabung memiliki 3 bidang sisi, yaitu bidang sisi alas yang disebut alas, bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung, dan bidang atas yang disebut tutup. Sekian dari kami, maaf jika ada salah.